Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nafisa Zarawlia, NIM 1872050019. Di sini saya akan memaparkan PPT dari kelompok saya, yaitu kelompok 1, dan teman saya yaitu Asrofur Reza, NIM 1872050105. Di sini saya akan memaparkan PPT yang sudah kelompok kami buat, yang berjudul tentang pengertian tentang penilaian, fungsi penilaian dalam pembelajaran, kedudukan, tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Dosen pengampu yaitu Dr. Supriyadi, STP, MPD. Materi pertama yang akan dibahas yaitu tentang pengertian penilaian. Penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses tersebut dilakukan melalui berbagai teknik penilaian menggunakan berbagai instrumen dan berasal dari berbagai sumber agar lebih efisien. Penilaian harus dilakukan secara efektif. Oleh sebab itu, pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik harus lengkap dan akurat agar dihasilkan keputusan yang tepat. Pengumpulan informasi pencapaian hasil belajar peserta didik, pengumpulan teknik dan instrumen penilaian, serta unsur analisis sesuai dengan karakteristik penilaian masing-masing. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dan KD sebagai kompetensi penilaian yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, selanjutnya itu fungsi penilaian dalam pembelajaran. Apa sih penilaian itu? Penilaian merupakan salah satu elemen yang penting dalam pembelajaran. Penilaian digunakan untuk mengetahui kemampuan serta keberhasilan siswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dan demikian tujuan penilaian hendaknya diarahkan pada 4 hal berikut. Pertama, penelusuran keping atau track, yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai dengan rencana. Dan kedua itu pengecekan atau checking off, yaitu untuk pengecekan adakah kelemahan-kelemahan yang dialami siswa selama proses pembelajaran. Dan ketiga itu pencarian atau finding out, yaitu mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan selama proses pembelajaran. Dan keempat, menyimpulkan atau summing up, yaitu untuk menyimpulkan apakah siswa telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Berikut ini disajikan beberapa seperti dari istilah-istilah tersebut. Nah, adapun tes. Tes berasal dari bahasa Latin atau testum yang berarti alat untuk mengukur tanah. Dalam bahasa Prancis atau kuno, kata tes berarti ukuran yang dipergunakan untuk membedakan antara emas dengan perak serta logam lainnya. Anastasi pada tahun 1976 dalam bukunya Physiological Testing menggunakan bahwa tes pada dasarnya merupakan suatu pengukuran yang objektif dan standar terhadap sampel perilaku. Menurut Lee atau Cranbrook dalam bukunya yang berjudul Essential of Psychological Testing menyatakan bahwa tes adalah suatu prosedur yang sistematis untuk membandingkan tingkah laku dua orang atau lebih.
Nah, adapun non-teks. Non-teks, apa sih itu non-teks tuh? Nah, non-teks adalah teknik evaluasi yang tidak menggunakan perangkat soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Teknik-teknik non-teks juga menempati kedudukan yang penting dalam rangka evaluasi hasil belajar, lebih evaluasi yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan peserta didik seperti persepsinya terhadap mata pelajaran tertentu, persepsinya terhadap guru, minatnya, bakat, tingkah laku atau sikapnya, dan sebagainya. Dan kesemuanya itu tidak mungkin dievaluasi dengan menggunakan CES sebagai alat pengukurnya. Contoh, observasi, angket atau kuesioner, wawancara, sosiometri, autobiografi, dan inventory atau DCM. Sekarang kita bahas lebih lanjut uraian mengenai pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Nah, selanjutnya itu ya, asesmen. Assessment of learning adalah proses pengumpulan penilaian pada sebuah pemberian poin setiap waktu, membuat pertimbangan tentang kualitas pembelajaran siswa atas dasar kriteria penilaian dan menetapkan nilai untuk merepresentasi kualitas siswa. Informasi yang dikumpulkan digunakan untuk mengkomunikasikan prestasi siswa pada orang tuanya, pada guru yang lainnya, siswa itu sendiri, atau pada yang lainnya. Hal ini diinformasikan pada dekat akhir proses pembelajaran. Selanjutnya itu pengukuran. Menurut Ending Purwanti pada tahun 2008, pengukuran dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka atau Gronlund and Lin pada tahun 1990 secara sederhana merumuskan pengukuran sebagai measurement is Kimichin atau quantitative descriptions of the foods Brewster. C is the list of measurements are Swiss as a French number. Selanjutnya itu evaluasi. Nah, apa sih evaluasi? Nah, evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris atau evaluation yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Nurkanca pada tahun 1983 menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal, sementara Raka Joni pada tahun 1975 menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses untuk memperbandingkan suatu barang atau hal atau gejala dengan mempertimbangkan program faktor yang kemudian disebut Valence-Junit. Selanjutnya itu kedudukan tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Nah, dalam jenis pendidikan memang terdapat dua pengertian tentang penilaian, yaitu penilaian dalam arti asesmen dan penilaian dalam arti evaluasi. Penilaian dalam arti asesmen merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh informasi pencapaian hasil belajar dan kemajuan belajar siswa serta mengefektifkan penggunaan informasi tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan penilaian dalam arti evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan
suatu sistem pendidikan secara keseluruhan. Jadi istilah penilaian bisa bermakna achievement dan juga bisa bermakna evaluasi. Adapun kesimpulannya. Nah, kesimpulan, penilaian merupakan aktivitas yang sangat penting dalam proses pendidikan. Semua proses di lembaga pendidikan formal pada akhirnya akan bermuara pada hasil belajar yang diwujudkan secara kuantitatif berupa nilai, pengumpulan informasi, pencapaian hasil belajar peserta didik, membutuhkan teknik dan instrumen penilaian, serta prosedur atau analisis sesuai dengan karakteristis penilaian masing-masing. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan KD sehingga kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Evaluasi pendidikan dan pembelajaran adalah proses kegiatan untuk mendapatkan informasi data mengenai hasil belajar mengajar yang dialami siswa dan mengolah atau menaksirkannya menjadi nilai berupa data kualitatif atau kuantitatif sesuai dengan standar tertentu. Evaluasi yang dilakukan oleh pendidik ini dapat berupa evaluasi hasil belajar dan evaluasi hasil pembelajaran. Sekian, terima kasih materi yang saya sampaikan. Apabila ada banyak salah kata dari saya, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I'll endure the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do, so let me dancing in the storm.
not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no